Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. Good morning to all the students of Vocational High School in Jakarta. How are you today? Good. I hope that all of you are fine today. In this session, we would like to learn about analytical exposition text. According to basic competence of 3.22 for 11th grade, it's talk about analytical exposition text. Well, class, let's learn about analytical exposition text with me, Tanti Rahayu from 8th Vocational High School, Jakarta. Well, students, let's start the slide with the definition of analytical exposition text. Do you know what does the analytical exposition mean? Analytical exposition is a text that elaborates the writer's opinion on phenomena or issues without persuading the readers to do something. It doesn't persuade to change the thoughts or opinions, however, it convinces that the topic is important. Baiklah siswa-siswi SMK yang saya banggakan, dari tampilan slide tadi dapat dikatakan bahwa pada analytical exposition text itu berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, ataupun tempat. Teks ini termasuk dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. Fungsi sosialnya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Namun perlu diingat, tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang si pembacanya, jadi murni hanya berisi pendapat si penulisnya. The next slide is, what is the purpose of analytical exposition text? Yes, the purpose is to analyze a topic and to persuade the reader that this opinion is correct and supported by arguments. Adapun tujuan dari analytical exposition text adalah untuk menyajikan kepada pembaca agar yakin atau mempercayai sesuatu pada sebuah topik yang penting untuk dibahas, atau mendapatkan suatu perhatian, dengan cara pemberian argumen-argumen ataupun pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok atau ide topik tersebut. Lalu bagaimana jika kalian ingin membuat kalimat atau analytical exposition text tadi? Bagaimana caranya? The structure of analytical exposition text, the first is thesis. The thesis part tells the readers about the topic of the text, introduces the topic and shows speakers and writers' opposition. Outlines of the arguments are presented. It is usually found in the first paragraph. Pada bagian tesis ini, penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama, lalu bagaimana jika kalian ingin membuat analytical exposition text? Bagaimana caranya? Nah, here you have to know about the structure of analytical exposition text. The first is thesis. Pada bagian tesis ini, penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya, memperkenalkan topik dan menunjukkan posisi pembicara atau si penulisnya. Garis besar argumen disajikan. Lalu tesis selalu bisa kalian temukan di paragraf pertama teks. Di bagian ini pembaca juga bisa melihat mengapa si penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. And the second is arguments. Di paragraf selanjutnya kalian bisa menemukan bagian argumen. Penulis menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Hal ini bisa berisi tentang inti dan elaborasi. Inti menyatakan argumen utama dan elaborasi mengembangkan dan mendukung setiap poin argumennya. Biasanya dalam bentuk analytical exposition text terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang kalian berikan atau kalian tampilkan, maka semakin akan membuat percaya si pembaca bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Yang ketiga adalah reiteration atau conclusion. Reiteration pada tahap reiteration, kalian tahu pada bagian ini terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup satu tulisan.
Kesimpulan merupakan akhir dari teks atau pernyataan kembali yang menyatakan bahwa posisi pembicara atau si penulis. Reiteration berisi penegasan kembali posisi dan pendapat si penulis terhadap topik utama. Selain struktur dari analytical exposition text, kalian juga harus mengetahui tentang language features dari analytical exposition text. Adapun kaidahnya adalah yang pertama, penulisan pada analytical exposition text menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan kata-kata ekspresi pikiran atau perasaan penulis seperti experience, sense, realize, feel, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan internal conjunctions seperti kata penghubung first, second, dan additionally, on the other hand, dan sebagainya. Dan yang keempat, menggunakan causal conjunction seperti as a result, because, due to, for the reason, dan sebagainya. Agar kalian semakin paham, mari kita lihat bersama-sama contoh dari analytical exposition text berikut ini. Bisa dilihat pada penulisannya hitam adalah tesisnya yang berdasarkan ditulis dalam bentuk tinta merah adalah bentuk tesisnya, lalu yang hijau adalah arguments-nya, dan yang biru adalah conclusion-nya. Yang kedua, compromise in our life, sama pada yang tulisan merah tesisnya, green adalah arguments-nya, dan yang biru adalah conclusion-nya. Dan yang ketiga, pada tulisan hitam juga sama, yaitu tesisnya, green itu pada argumennya, dan yang biru adalah bentuk conclusion-nya. Untuk kalian paham, mari kita berlatih pada latihan berikut ini. Silakan kalian membaca pada teks yang pertama. Pertanyaannya adalah, what is the purpose of the text? Seperti yang saya jabarkan sebelumnya, bahwa tujuan dari teks analytical exposition text adalah to persuade reader, maka jawabannya cocok adalah yang A. Masuk ke teks kedua. We are helping reduce the amount of global warming. Kalian lihat pada yang dicetak tebal, the reduce word can be replaced by increase, improve, maximize, dan decrease. Maka jawabannya tepat adalah decrease. Teks yang ketiga, why do people read? Oke. Berdasarkan teks yang di atas, maka jawaban yang tepat adalah some people do it for living, some for learning, some for knowledge, and some for pleasure. Pertanyaan yang keempat, according to the text, the author advised the reader about. Ya. Bagaimana siswa-siswi SMK? Jawaban kalian seperti apa? Yes. Yang C. Think carefully before accepting decision in a job. Well, class, that's the last slide for this session. Hope you will know more about analytical exposition text. Thank you for your kind attention and have a nice day. Goodbye.